Hai Pioneer Dunia, apa kabar? Jumpa lagi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas menginformasikan fakta nyata terkait PI Network. Breaking news. Pertama adalah datang dari Pulau Bali. KPIG Bali baru-baru ini menemui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali untuk menyampaikan visi dan misi dari KPIG Bali dan kaitannya dengan Pioneer PI Network. KPIG turut serta ke depannya dalam mendukung menumbuhkan perekonomian. Dan pertemuan tersebut. Hari ini kita datang ke Dinas Koperasi Provinsi Bali, audiensi. Kita mendapat waktu dari Pak Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali. Hari ini kita akan memberikan para UMKM yang ada di Bali biar berjalan dengan lancar. Jadi mohon doa restunya agar semua acara ini berjalan dengan lancar. Saya tutup. Om Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. List yang menggunakan Web3, Pak. Jadi sudah menggunakan ini seperti blockchain itu, Pak, desentralisasi. Nah, jadi kita ada yang generasi ketiga namanya PI Network, Pak. Nah, dari anggota-anggota kami ini adalah penambang-penambang dari P ini, Pak. Jadi kita bersatu di sini di seluruh Indonesia dan ini ada di seluruh dunia, Pak, di luar dunia. Makanya di Indonesia dari para pionir ini kita bentuk koperasi, Pak. Karena dari koperasi ini kita bisa bersatu dan bisa sama-sama diuntungkan, Pak, dari anggota oleh anggota dan anggota seperti itu. Makanya kami ke sini ingin meminta bimbingan, Pak, karena memang izin-izin yang kami memang sudah dikeluarkan dan susah, karena kami ingin juga meminta bimbingan apa-apa nanti karena kita koperasi serba usaha, jadi kita jangan salah melangkah juga seperti itu. Jadi tujuan memang awalnya sekali kita itu memang dari nol sekali, Pak. Kalau sudah open mainnet, koin yang mereka tambang dari para anggota kami ini sudah bisa ditransaksikan, Pak. Tapi ini sebagai wadah. Berarti kita punya marketplace yang punya koin P, bisa dia bayar pakai koin P, nanti akan dikonvers ke rupiah, nanti tendernya menerima rupiah. Yang nggak punya rupiah, dia bisa bayar pakai rupiah. Itu nanti itu di marketplace kami itu kita utamakan untuk membantu para UMKM khususnya di Bali, Pak. Tapi ini karena untuk sifatnya nasional, kita bisa nanti menjual masing-masing hasil bumi seperti itu, mungkin dari Kalimantan apa pendapatannya dari Bali apa, kita bisa transaksinya nanti koin itu koin kayak bursa dan rasanya ya, nanti masuk di bursa nanti koin PI ada harganya nanti ya. Per hari ini sih karena belum open, dia di koin market cap itu sekitar 700.000, Pak, per satu koin. Jadi karena masih belum open mainnet, jadi istilahnya masih ilegal, Pak. Nanti kalau sudah di open dunia legal. apa terus untuk bisa legal di nasional di kementerian sampai sejauh mana? Karena ini servernya di luar negeri, ini pusatnya di Amerika, Pak. Itu yang mendirikan ini seorang dosen dari Stanford, Pak, namanya Nicholas Okalis. Dia juga pendiri Google, Pak. Jadi dia memang menciptakan tujuannya sekali bukan cryptocurrency, Pak, tentang aset. Jadi dia tujuannya memang sebagai alat bayar. Jadi karena di Indonesia ada regulasi, Pak, yang memang tidak boleh dilanggar, tetap alat pembayaran sah itu kan memang ya, tidak bisa diganggu gugat. Jadi di sinilah kita punya exchange, Pak. Lihat dari ADRT-nya. Aplikasi terbaru didukung oleh pihak ketiga harus berjalan nyata. PI harus mulai bisa diakui dan digunakan oleh negara-negara di dunia. Pioneer yang lulus KIC harus melebihi jumlah yang ada sekarang ini. Dalam masa mainnet tertutup, kesuksesan peer-to-peer sangat menentukan terjadinya open mainnet. Ada banyak pihak ketiga yang sudah dan akan berintegrasi mengadopsi P Network. Jika Web3 telah digunakan, maka ekosistem P akan berjalan sepenuhnya. PI dapat diakui sebagai digital payment cross-border. P adalah mata uang baru dunia. Revolusi transaksi dunia berbasis blockchain. Memakai blockchain, smart contract dan sistem setelah konsensus protokol dan bukan proof of stake atau proof of work yang lagi ramai dibicarakan selama ini. PI mematuhi Byzantium Agreement. PI lebih efisien dan hemat energi. PI hanya berbekal smartphone pintar. Bisa digunakan dengan mudah oleh masyarakat luas sehari-hari.
Pertumbuhan signifikan IATA Pi Network. Semakin banyak toko-toko, usaha atau produsen di dunia yang menerima dan menggunakan Pi Network. Ini adalah hal fakta Pi di dunia nyata. Di negara berkembang tentu masyarakatnya akan memilih transaksi yang lebih cepat dan efisien. Negara berkembang akan mau tidak mau menerima Pi Network. Di negara 62 tentu dalam bentuk aset digital. Digital payment dan penggunaannya sesuai aturan undang-undang dari setiap negara. Seperti layaknya mata uang dolar Amerika tradisional. Maka akan memerlukan exchanger. Jika di negara Indonesia untuk transaksi barang maupun jasa harus ditukar ke dalam rupiah dahulu. Dan wajib membayar pajak atas transaksi di wilayah Republik Indonesia. Namun tidak ada yang melarang menyimpan dolar, membeli dan menjual dolar. Asalkan tidak dipergunakan secara langsung untuk bertransaksi atas barang maupun jasa di wilayah Indonesia. Hal ini tidak ada bedanya nanti dengan Pi Network yang merupakan aset digital. Pi setelah open mainnet tentu dapat ditukarkan ke mata uang rupiah melalui exchanger yang ada di aplikasi browser Pi Network Web 3 yang telah diakui oleh core team. Untuk ditukar ke fiat dan dipakai bertransaksi atas barang dan jasa di negara Indonesia. Pi Network masih melakukan pembaharuan beberapa aplikasi pemenuh hackathon untuk diimplementasikan terintegrasi terhubung bergabung ke jaringan Pi Network dalam mendukung dan memudahkan Pioneer dalam rangka memajukan utilitas ekosistem Pi dan juga memudahkan terkoneksi dengan pihak ketiga. Pembaharuan peningkatan telah terus berlanjut untuk mendukung utilitas ekosistem Pi Network. Hal ini juga untuk persiapan dan memenuhi syarat menuju open mainnet jaringan utama. Jika hal ini tidak dilakukan secara nyata, begitu pula KYC. KYC yang masih sedikit, jangan berharap open mainnet akan datang. Seperti kita ketahui bersama open mainnet akan terjadi, asalkan persyaratan telah terpenuhi. Jika KYC sudah memenuhi standar yang ditetapkan core team, dan ekosistem Pi berjalan sesuai harapan yang dunia. Tahapan-tahapan ini harus dilalui Pi Network sebelum langkah berikutnya, yaitu open mainnet. Namun tentu ketika nanti setelah open mainnet resmi dan bernilai, Pi adalah aset, layaknya uang dolar dan harus mematuhi kebijakan perundangan di Indonesia. Jaringan Pi diakui dan didukung oleh perusahaan-perusahaan berkelas kaliber dunia. Dan komunitasnya yang besar, Pi punya sejumlah market online, Pi aplikasi, Pi browser, Pi wallet, perusahaan-perusahaan pendukung serta memiliki fundamental. Nilai Pi akan semakin kuat dan berharga, serta tidak mudah runtuh. Perlu diketahui pula distribusi Pi jumlahnya adalah terbatas dan mulai langka. Hanya orang-orang yang sabar dan konsisten yang beruntung dan akan jadi pemenangnya atau winner. Demikian info dan ulasan kali ini. Terima kasih dan wassalam.